Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas ya? Kurang kencang atau sudah? Jelas. Jelas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafini mahu wa yukafi majidah, wadihi nasta'in, walau umuri dunia waddin, assalatu wassalam, asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada yang pertama pemateri kita yaitu Bunda Nisa Safi yang telah meluangkan waktunya hari ini untuk berbagi ilmu tentang perdapuran kepada kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh peserta, ada Bunda Puji, Bunda Asma, kemudian Bunda ini Pak Hadi atau Bunda Hadi ini ya. Kemudian ada Teh Nur, Kak Nurul, Bunda Nengsi, Kak Zeze. Terima kasih semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk ikut meramaikan acara pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita niatkan ini dianggap sebagai sebuah ibadah untuk menuju dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama kita panjatkan dulu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat jasmani dan rohani sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya makan makanan yang tersaji di atas meja. Walau itu hanya sepotong singkong Kak, atau secangkir teh hangat yang manis. Nah, kita masih patut syukuri juga karena kita masih bisa merasakan artinya panca indera kita masih berfungsi dengan baik. Kemudian sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan cahayanya, cahaya Islam di muka bumi ini sehingga membawa kita semua keluar dari zaman jahiliyah. Berikutnya saya sebelum masuk ke materi ini saya ingin memperkenalkan dulu ya Bunda Nisa ini. Jadi Bunda Nisa ini adalah seorang mom entrepreneur. Jadi beliau ibu yang memiliki 4 orang putra dan putri yang sangat lucu dan imut-imut tentunya, dan memiliki kesibukan lain yaitu bisnis di dunia catering, kemudian makanan kering, cemilan, dan lain sebagainya. Nah, untuk latar belakang dari Bunda Nisa ini sendiri, beliau pernah bekerja sebagai asisten chef di sebuah restoran bernama apa Bunda Nisa? Restorannya namanya deh. Pring Sewu. Pring Sewu, nah itu terkenal banget di daerah Jawa ya? Iya, Jawa Tengah sekarang udah di Jawa Barat juga banyak kayaknya Kak. Oh, sudah buka cabang. Nah, Bunda itu profil singkat Bunda Nisa. Berapa lama? Lumayan lama ya Bunda ya? Di sana sekitar 2 tahunan ya Bunda? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih bahkan ya. Jadi benar-benar mengikuti chef dari mulai prepare-nya, bahan dasar ya, bumbu-bumbu masaknya, terus cara serving di atas meja begitu, dan juga sebagai setiap ada event manajemen kalau ada yang acara pesta gitu ya Bunda ya, pesta ataupun kegiatan-kegiatan seremoni yang lain ya Bunda Nisa. Oh, big event wedding, gathering. Nah, ini memang biasa menangani event-event besar ya dalam hal bagaimana Bunda? Menyajikan menu-menu andalan dari restoran Pring Sewu. Nah, setelah itu tahun 2011 ya Bunda ini katanya resign nih. Nah, tertarik dengan dunia wirausaha. Siapa sih yang nggak ngiler kan? Pengen bisnis sendiri dong, ilmunya udah dapet nih, lama kita berburu kan. Nah, ini juga yang nanti semoga Bunda bisa bagi juga nih ke kita nih. Mungkin Bunda-bunda di sini ada yang mau mulai merambah bisnis kuliner atau cemilan. Online kan sekarang lagi zaman ya, lagi marak banget nih cemilan-cemilan yang omsetnya itu nggak main-main, bisa sampai puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Cuma dari makanan kemasan cemilan-cemilan kering itu. Wow, banget nih benar-benar pasarnya ini luar biasa sekali ya. Dan sampai tahun 2012 memutuskan untuk usaha di rumah dengan tetap menjadi ibu rumah tangga yang baik, dalam arti menjalankan tugas sebagai istri dan juga ibu bagi 4 putra dan putrinya. Luar biasa ya Bunda Nisa ini. Ini baru sedikit nih yang kita kulik nih ilmunya. Nah, jadi kalau Bunda Nisa ini katanya lebih senang profesi ini disebut sebagai ibu rumah tangga.
Nah, ibu rumah tangga tapi juga menyambi sebagai mompreneur atau ibu-ibu kekinian gitu loh. Ibu-ibu yang punya bisnis. Sekarang rata-rata bisnis dikuasain emak-emak, benar nggak bunda-bunda? Ya kan, karena mama kalau urusan duit cepet nih, mau ngitung ini, udah tahu banget deh pokoknya, urusan duit udah sini-sini, serahin ke emak-emak aja pokoknya. Nah, oke, Haris, jadi udah nggak sabar ya bunda-bunda nih ya, kita mau membahas hari ini bagaimana sih tipsnya memasak dalam waktu yang singkat di tengah kesibukan kita. Mungkin bunda-bunda ada yang sambil bekerja, berbisnis juga, mungkin mengurus anak-anak juga. Dalam waktu singkat tetap bisa nyiapin masakan yang enak, sehat, berkualitas untuk keluarga di rumah. Karena memuaskan suami itu biasanya cuma ada dua nih. Kita puaskan itunya, dan yang satu lagi puaskan perutnya. Benar nggak, Bunda? Nah, salah satu cara memuaskan perutnya, kita harus bisa ngambil hati nih, menyiapkan makanan yang suami kita suka dong tentunya. Tapi gimana ya kalau kita mau udah pengen punya niat nih, pengen masak ini, banyak banget kita mau masak. Tapi waktu kita nih terbatas banget nih. Nah, ini kita belajar hari ini gimana sih caranya manajemen dapur istilahnya. Time management di dapur supaya semua kerjaan kita selesai, kita juga bisa sempat menyiapkan masakan yang terbaik untuk keluarga. Nah, ini juga nih, benar saya juga mau berguru sebenarnya nih hari ini nih. Tanpa lama-lama lagi ya, Bunda Nisa ya. Mari kita panggilkan pemateri kita hari ini, Bunda Nisa Syafi'i. Saya stopin dulu. Nah, kita panggilkan Bunda Nisa, ayo. Silahkan. Waktunya, Dian. Suara saya kedengeran nggak, Bun? Kenapa? Kedengeran jelas. Ya. Kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kenapa foto saya nggak kelihatan ya, Bun? Sebentar. Nah. Oh iya ya, kenapa ya? Padahal videonya on ya? Iya, on semua. Semua, tapi Bunda Nengsi kelihatan bener nih videonya. Ya. Pengen banget kelihatan. Apa yang bermasalah ya? Saya juga bingung ya. Bunda Nengsi ada. Iya, Bunda Nisa hitam doang ya layarnya ya? Iya. Abu-abu ya? Kenapa Ini ya? pakai handphone ya? Iya, Bun. Pakai handphone ya. Apa coba log off dulu ya, login lagi? Gelap mungkin nggak, Bun? Gelap. Aku lihat dulu ya, sebentar ya. Gelap nggak ya? Enggak sih, terang. Ambil nunggu Bunda Nisa nih. Kalau boleh ngobrol-ngobrol, biasanya kalau masak menu apa sih? Coba dari Bunda Nengsi deh, yang biasa dimasak di rumah. Aku simple banget, paling sop gitu, terus goreng-goreng. Memang itu favorit anak-anak, benar ya? Enggak, gitu. Cuma kadang siapa yang ya ada menu beda nih, tapi kok ribet banget, tapi punya sekecil ya, kayaknya rempong banget deh kita. Iya, benar. Apalagi kadang kita baru mau buka kulkas nih, mau ngambil sayur, yang kecil udah bundanya udah Iya, muncul. betul. Oke. Baik. Udah kelihatan ya, Bun? Ya, sudah Bunda. kelihatan benar. Salah teknis aja tadi ya. Ayo, silakan Bunda Nisa. Terima kasih waktunya, Bunda Tian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mempertemukan saya dengan bunda-bunda hebat semua ataupun calon bunda hebat di sini dalam waktu yang luar biasa. Sebenarnya saya jujur belum siap, Bunda Tian. Karena ini pertama kali saya jadi pembicara atau materi di workshop. Jadi mohon maaf sebelumnya apabila banyak kekurangan ataupun yang kurang berkenan pada bunda-bunda semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, Bunda. Sip. Saja untuk materi kita pada hari ini yaitu jurus masak cepat dan mudah menggunakan bumbu dasar. Untuk beberapa slide materi ataupun video sudah bisa di-share, Bunda Tian? Baik, di-share ya. Kita sambil menjelaskan. Baik, baik. Sebentar. Langsung ke slide kedua ya, Bun ya? Iya. Langsung ke slide kedua. Berat karena kasasi minggu lagi deh. Belum ya? Nah. Iya, benar. Aku hitungin kan aku press polunan apa? Polu lah. Dari muncul belum ya, Bun? Sudah, iya sudah di-mute. Bunda Nisa, apa sudah muncul gambarnya? Udah? Sudah, ya, baik. Udah, ya. Jadi untuk bunda-bunda semua sebenarnya memasak itu mau nggak mau kita harus mempersiapkan semuanya ya Bun ya. Apa entah itu bahan dasarnya atau bumbu-bumbunya. Tapi untuk sejauh ini selama saya melakukan aktivitas perdapuran mulai dari pesanan catering ataupun untuk acara-acara atau di rumah pun saya selalu mencari praktisnya gitu, mencari cara bagaimana agar memasak itu jadi lebih mudah tapi tetap enak gitu ya. Untuk bumbu dasar sendiri sebenarnya banyak sekali model dan macamnya ya Bunda ya. Dalam artian ada yang bumbu dasar itu tanpa empon-empon ataupun hanya bawang merah, bawang putih sudah itu juga udah masuk kategori bumbu dasar putih, ada yang seperti itu. Jadi yang populer di Indonesia sendiri bumbu dasar itu adalah bumbu yang digunakan sebagai dasar untuk beberapa macam masakan, tapi bisa ditambah untuk masakan tertentu tinggal kita menambahkan empon-empon atau lain sebagainya. Tapi untuk saya sendiri, saya
meramu sendiri bumbu dasar itu berdasarkan pengalaman saya. Kalau mungkin bunda-bunda di sini ada yang orang Bandung, Bunda Tian? Suami orang Bandung. Oh, gitu. Jadi waktu tahun 2012 itu saya pernah di Bandung, mungkin kalau daerah perkotaan Kosambi, itu ada catering yang namanya Kalista Catering. Kalista Catering itu Masya Allah catering yang benar-benar terbesar ya di Bandung ya. Jadi udah di sana itu udah semua perkantoran, acara wedding WO yang besar-besar itu sama di situ catering itu. Dan di situ itu saya bukan bekerja, bukan juga sebagai karyawan, punya seperti hampir kayak ibu gitu, kenalnya dulu waktu di Bekasi. Jadi saya itu terus terang memang Masya Allah sekali ya, diberikan ilmu yang mungkin kalau beli itu harganya bisa, kalau kita sekolah mungkin udah berapa uang yang harus kita bayarkan untuk ilmu yang luar biasa seperti itu. Beliau namanya Ibu Susi. Mudah-mudahan ini juga menjadi amal jariahnya Ibu Susi yang Masya Allah sampai sekarang pun semakin banyak anak-anak cateringnya ataupun cabang-cabangnya karena beliau menerapkan di sana sistemnya kekeluargaan dan apapun itu resep nggak disembunyikan dari siapapun, termasuk entah orang yang mau menanyakan, yang mau beli atau yang mau pesan gitu pun seperti itu. Jadi untuk bumbu dasar Bunda, di sini saya menggunakan bumbu dasar yang komplit, yang terkomplit dalam artian bumbu dasar itu sebenarnya sudah bisa digunakan tanpa menambahkan apapun. Karena saya udah tambah-tambahkan untuk item-item bumbunya. Untuk bumbu dasar sendiri, saya ada 3 macam. Bumbu dasar putih, bumbu dasar merah, dan bumbu dasar kuning. Itu satu lagi juga ada bumbu bawang putih, itu untuk baceman bawang putih. Kalau untuk baceman bawang putih sendiri itu bisa digunakan untuk segala macam masakan. Hampir semua masakan itu bisa masuk ke baceman bawang putih. Kenapa harus baceman bawang putih? Karena aromanya itu lebih tajam dan untuk masakan pun baceman bawang putih itu lebih membuat rasa menjadi wangi dan aromanya wangi dan rasanya lebih enak. Untuk aneka bumbu dasar bisa kita aplikasikan ya Bun ya. Untuk bumbu dasar putih sendiri bisa kita gunakan untuk masak sop, membuat mie goreng. Untuk bumbu dasar kuning bisa kita aplikasikan untuk soto ataupun pepes ikan, pesmol, itu kita tinggal tambah-tambahkan menu tambahan empon-empon ataupun yang lainnya. Kalau saya pribadi ke masakan rumahan, untuk masakan rumahan sendiri, saya bumbu dasar ini sudah full bumbu, sudah benar-benar tinggal cemplung aja, kasih air terus mateng gitu. Karena saya pengen tetap bisa masak, tapi durasi saya di dapur itu tidak lama ya Bun ya. Jadi untuk bumbu dasar poinnya itu memang kita harus satu, tentukan meal plan dulu, Bun. Untuk meal plan itu kita bisa bikin 1-2 hari ke depan atau lebih fleksibelnya itu kita bikin meal plan 1 minggu ke depan. Tidak harus kita siapkan bahan-bahannya untuk meal plan itu karena kita misalkan untuk bunda-bunda yang belanjanya harian gitu ya, Bun ya. Jadi untuk setiap hari belanja ke warung gitu atau ke tempat belanjaan supermarket seperti itu untuk bumbu dasar kita stok di kulkas. Untuk bumbu dasar sendiri bisa bertahan sampai 2-1 bulan. Kalau di resep yang akan saya sampaikan di sini, biasanya saya untuk bumbu dasar dengan bahan-bahan yang ada di sini itu bisa bertahan 2 minggu dan kadang lebih. Jadi untuk pertama kita bikin meal plan dulu, kita gunakan metode food preparation. Untuk food prep-nya kita bisa untuk seminggu ke depan, misalkan kita udah bikin meal plan-nya, terus kita siapkan aneka bumbu dasarnya. Dan untuk bumbu dasar sendiri,
Pembuatannya kalau saya pribadi itu saya blender menggunakan minyak. Jadi kenapa harus blender menggunakan minyak? Agar bumbu dasar ini bertahan lama. Jadi sebelum kita melakukan pembuatan bumbu dasar, langkah awalnya kita siapkan bahan-bahannya dulu. Setelah itu, setelah kita siapkan bahan-bahannya, kita porsi-porsikan sesuai dengan masing-masing macam bumbunya. Setelah itu kita cuci bersih. Biasanya saya jemur dulu kalau untuk penggunaan tidak tanpa digongso ya Bun ya. Kalau saya kadang cuma saya gongso itu atau saya tumis itu bumbu dasar merah sama kuning. Kalau bumbu dasar putih saya kadang tidak ditumis karena satu kelamaan, dua juga dia bisa bertahan lama. Menurut saya pribadi, pengalaman saya. Kalau untuk bumbu dasar sendiri itu saya kelompokkan, kita lap-lap dulu itu untuk tahan lamanya, bumbunya kita lap-lap, kita semuanya udah kita porsikan masing-masing sesuai dengan resep, tinggal kita blender, kita masak dengan api sedang atau api kecil, setelahnya kita biarkan dingin terlebih dahulu, kita siapkan wadah untuk atau jar ya Bun, kalau saya di sini lebih suka pakai yang daur ulang. Daur ulang misalkan beli saus yang pakai jar itu atau bumbu-bumbu lain, kaldu seperti itu, saya menggunakan itu, atau kita bisa siapkan tempat-tempat toples kecil, karena ini untuk bumbu dasar di resep ini paling kurang lebihnya bisa jadi 500 ml untuk per resepnya ya Bun ya. Dan di sini bumbu dasar ini pun nantinya akan membuat kita sangat mudah dalam proses masak-memasak, terutamanya bagi bunda-bunda yang pengen masak cepat, kalau saya biasa masak itu menjelang makan. Jadi kebiasaan di keluarga kami itu anak-anak nggak suka makanan yang makan siang buat makan malam, terus masak siang buat makan malam, atau masak untuk 2 kali makan itu saya jarang, kecuali untuk sayur-sayur seperti lodeh atau sayur yang agak bisa bertahan lama. Biasanya untuk sayur bening, sayur sop, tumisan itu saya masak sebelum makan. Jadi biasa 30 menit sebelum masak, sebelum jam makan saya masak dulu, 1 kali makan, 1 kali masak. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini hampir 16 tahun saya menjadi seorang ibu, sekalipun pernah bekerja tapi tetap kita kan harus masak. Tapi untuk full masaknya memang saya baru mulai tahun 2012 itu, mulai anak udah mulai harus terkontrol makanannya, beli terus juga kayaknya gimana ya Bun ya. Jadi saya di situ juga karena nenek dan ibu saya juga termasuk semuanya itu orang-orang yang nggak pernah beli makanan. Jadi mau nggak mau akhirnya saya dituntut harus bisa masak, harus masak sendiri buat suami dan anak-anak seperti itu. Akhirnya belajarlah saya dari beliau-beliau itu, dan kebetulan saya juga pernah di restoran. Sebenarnya itu bukan sebagai chef ya Bunda Tian ya. Saya di situ sebagai marketing office waktu itu. Marketing untuk acara-acara I.O., acara-acara pernikahan, ataupun untuk acara-acara perkantoran lainnya. Jadi mau nggak mau di situ harus hafal semua bumbu-bumbu di menu, di list menu. Jadi di situ saya mulai tertarik, oh ternyata masak itu gampang, ternyata masak itu mudah, dan untuk menghasilkan masakan yang enak ala restoran itu bisa asalkan kita ada niat. Dari situ saya mulai belajar tapi belum praktek. Prakteknya setelah saya nggak bekerja, malah justru seperti itu, saya full di rumah itu mulai mengaplikasikan ilmu-ilmu yang pernah saya dapatkan di teori-teorinya. Kembali ke bumbu dasar ya Bun. Untuk bumbu dasar itu nanti setelah kita cuci bersih, kita lap-lap, kita blender, kita gongso atau kita tumis sampai matang, kita aduk-aduk terus. Itu nanti bisa dimasukkan ke jarnya setelah dingin.
Jadi untuk bumbu-bumbu dasar nanti saya di grup WA, saya bisa bagikan aplikasi mana saja yang bisa dipakai ataupun untuk item per bumbunya. Misalkan bumbu putih diaplikasikan ke menu apa itu nanti saya bagikan di situ aja biar bisa di-save sama teman-teman semua sehingga barangkali bermanfaat atau mau diaplikasikan di rumah masing-masing bisa dibuka-buka di WA ya Bun ya. Untuk videonya Bunda coba Bunda Tian bisa ditayangkan. Video bumbu. Nah, iya. Ada ya Bun? Sekali lagi, boleh. Sekali lagi kita putar ya. Kok saya liatin bumbu banyak gini seneng ya? Kayaknya kalau mau masak bumbunya udah ada tuh tinggal cemplung-cemplung masukin sayur-sayur cepet banget ya. Ya nggak sabar buatnya nih. Bumbu merahnya itu nggak pakai tomat ya Bun? Ya. Kurang bisa tahan lama Bun. Baik, Bunda-Bunda silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait bumbu-bumbunya. Silakan kalau ada yang mulai mau ditanyakan. Aku mau nanya duluan nih Bunda Nisa. Oh ya silakan Bunda Tian. Nggak tahu nih bener atau enggak ya. Katanya kalau bumbu dasar itu lebih enak ngulek daripada kita pakai blender atau semacamnya gitu. Bener nggak sih? Kalau menurut saya itu mitos ya Bunda ya. Karena saya lihat pun, tapi untuk beberapa masakan tertentu memang kita harus ngulek dalam artian kayak cabean gitu ya, terong cabean ataupun ikan di cabean itu kan lebih bagusnya yang kita blender cuma bawang putihnya saja. Terus untuk cabenya sendiri itu lebih cantik atau lebih enak emang diulek. Kasar Untuk bumbu gitu ya. Gimana Bunda? Kasar ya. Jadi cabenya masih kasar ya. Iya, cabenya masih kasar. Jadi untuk perbedaan sendiri ngulek atau pakai cobek itu menurut saya sama aja. Cuman kebanyakan orang salahnya di memblender bumbu dikasih garam, Bun. Ya. Jadi kalau garam sendiri itu merusak rasa. Jadi untuk garam itu pemberian garam sendiri itu kalau kita lihat di TV-TV ya kayak chef-chef yang udah ternama, kita pasti melihat beliau-beliau itu memberikan garam itu di terakhir.
Dan poin pentingnya ini yang saya ambil dari beliau yang guru saya ya, yang udah punya usaha kuliner luar biasa berpuluh-puluh tahun. Jadi untuk garam dan gula itu berikanlah terakhir. Kemudian untuk gula sendiri itu fungsinya itu untuk mengikat rasa. Jadi ketika kita sudah masak, semua hampir matang, kita koreksi rasa, barulah kita taburin gula. Gula itu fungsinya untuk mengikat rasa dari masakan yang kita masak ya Bunda ya. Jadi setelah kita berikan gula itu rasanya nggak akan berubah-berubah lagi. Seperti itu Bunda Tian. Baik. Jadi mau cobek ataupun mau pakai di blender itu menurut saya tidak berpengaruh sama sekali, tapi lebih ke teknik atau eksekusinya. Eksekusi pada saat kita memasaknya. Seperti itu. Terutama untuk memasak menggunakan bumbu dasar ya Bunda ya. Jadi memasak menggunakan bumbu dasar, jangan salah, kita eksekusi itu paling penting dan poin penting. Misalkan kita memasak tumisan ya Bun, untuk di sini saya tekankan bahwa semua masakan yang menggunakan bumbu dasar kita harus persiapkan air panas terlebih dahulu Bun. Contoh kita masak capcay atau kita masak tumis kangkung gitu. Jadi bukan kita masukkan bumbunya terlebih dahulu kalau kita misalkan untuk tumis kangkung sendiri tinggal menambahkan beberapa lembar daun salam. Jadi kita gongso daun salamnya biar wangi. Setelah itu kita kasih air panas. Setelah kita air panas masuk kan langsung mendidih itu. Langsung kita cemplungin bumbu putih. Bumbu dasar putih misalkan opsional aja kita mau pakai 1 sendok atau 2 sendok kan sesuai dengan kangkung yang akan kita tumis. Setelah kita masukkan bumbu putih, di air mendidih kita masukkan kangkungnya itu langsung matang. Tinggal kita mau tambahin ataukah cabai iris atau mungkin seledri iris atau biasanya juga mau ditambah bombay itu bisa di awal saat tadi kita menumis si daun salam itu. Kalau tumisan, kalau cah itu lebih mudah lagi kan Bun. Kalau cah kangkung itu tinggal pakai baceman bawang putih, itu aromanya luar biasa udah wangi sekali, langsung kita kasih bawang bombay, kita tumis, setelah itu masukkan air panas, kangkung, udah selesai. Itu seperti itu. Dan diaplikasikan untuk tumisan-tumisan lain pun saya seperti itu. Jadi saya selalu menggunakan air panas. Ini bukan dari saya, tapi dari koki yang benar-benar sudah berpuluh-puluh tahun pengalamannya. Dari beliau saya ambil itu. Luar biasa. Luar biasa. Satu itu, yang kedua jangan menumis pakai minyak jelantah ya Bun, mohon maaf. Kadang kita suka bekas goreng ikan, terus kita tumis. Jadi masak di rumah ala-ala resto, kita misal bikin cap brokoli, atau kita bikin capcay, atau bikin tumisan buncis, dan misal buncis kita kasih bakso, kita kasih air maizena, itu udah kayak tumis-tumis ala-ala party gitu ya. Itu kita pakai margarin Bun. Jadi nggak perlu saus-saus yang mahal-mahal, atau sebenarnya perlu sih kalau buat saya kayak kecap asin, terus minyak wijen itu menambah wangi. Itu bisa kita aplikasikan pun. Kalau saya pribadi emang semuanya ada karena kita butuh, walaupun itu standarnya itu bisa dimasukkan ke belanja bulanan. Kadang 1 bulan pun nggak mesti habis, kadang bisa lebih. Karena apalagi kalau untuk saya pribadi, saya melakukan food prep dan bumbu dasar serta memasak ini dari awal saya lakukan memang tujuannya untuk meminimalisir sampah ya. Jadi setelah kita food prep, kita bikin meal plan, kita bikin bumbu dasar, akhirnya dapur kita itu bisa bersih dari sampah-sampah makanan atau sampah-sampah bahan makanan itu udah di awal ya. Kalau saya sendiri food prep itu 1 minggu sekali, bisa dilakukan kapan aja sesuai kebutuhan. Habisnya belanjaan hari apa ya saya langsung food prep, saya singkirkan semua sampah-sampah, saya blensir semua sayuran, persiapkan per porsi menu di kulkas. Misalkan oseng pare, saya iris pare, nanti bisa saya kirim untuk slide-slide contoh-contohnya seperti itu. Jadi itu sangat mempermudah sekali. Jadi untuk misalkan kita gampangnya 3 hari ke depan kita udah bikin meal plan, Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, itu udah saya
porsi per porsi dan per porsi masak. Kalau saya kan masaknya suka 2 kali satu hari, biasa siang sama malam. Kalau untuk pagi jarang, kadang sarapan ringan, simple. Terus untuk bumbu dasarnya juga selalu full stok. Kalau untuk baceman bawang putih saya selalu bikin 2 double karena itu benar-benar buat saya itu peri dapur ya. Bintangnya dapur yang harus selalu ada di kulkas saya itu baceman bawang putih. Karena kalau kita males mau bikin mie rebus pun kita kasih gongsoan baceman bawang putih itu udah mie rebusnya jadi wangi. Semua masakan apapun itu sangat bisa menggunakan bumbu dasar putih dan bisa menggunakan baceman, terutama baceman bawang putih. Begitu Bunda Tian? Ada Oh, mau jelas ditanya? banget. Nanti saya mau nanya lagi nih Bun, tapi ada pertanyaan dulu yang masuk nih di kolom chat dari Pak Hadi atau Bunda Hadi. Afwan ya kalau saya salah sebut. Ada pertanyaan itu, untuk baceman bawang putih disimpan di suhu ruang atau di kulkas ya Bun? Saya pernah taruh di kulkas, kok menggumpal ya? Minyaknya jadi susah waktu diambil. Oh, menggumpal minyaknya, jadi susah waktu diambil. Mungkin agak keras kali ya gitu. Ya, jadi terima kasih Bunda Tian. Langsung bisa saya jawab Ya, Bunda? silakan. Ya, kalau untuk baceman bawang putih sendiri biasanya saya cuci bawang putih dulu, kemudian saya lap-lap, saya masukkan ke kantong plastik, itu saya becek-becek pakai palu biar agak hancur gitu ya. Hancur setelahnya, atau pakai ulekan. Kalau kita di dapur kan pasti punya senjata utama itu ulekan ya, ulekan cobek. Itu kita masukkan ke jar, kita kasih minyak dulu, minyak bersih ya, minyak baru. Setelahnya kita diamkan 24 jam di suhu ruang. Fungsinya didiamkan di dalam suhu ruang itu untuk memunculkan aroma wanginya dan untuk agar tahan lama. Setelah 24 jam baru kita masuk kulkas. Itu bisa tahan sampai 1 bulan di dalam kulkas. Di bawah aja nggak perlu di freezer ya? Enggak, kalau di freezer itu biasanya harus dikeluarkan dulu beberapa jam sebelum masak ya. Kalau intinya jangan sampai itu bau air, Bun. Kalau bumbu-bumbu bau air, kalau apalagi baceman bawang putih kan nggak digongso dahulu, itu akan bisa menimbulkan jamur. Jadi nanti setelah kulkas itu malah bisa keluar buih, seperti buih-buih di atasnya itu. Busa-busa gitu ya? Itu nanti bisa bau, bisa basi. Jadi kita harus telaten, memang kita lap dulu pakai tisu atau pakai lap. Atau kalau saya kebiasaannya itu setelah saya kupas semua bawang, saya cuci, saya jemur. Jadi saya nggak perlu ngelap. Jadi saya prepare-nya pagi, sore atau siang sempatnya baru saya eksekusi. Itu setelah saya jemur di bawah sinar matahari. Itu udah benar-benar kering, bersih, saya eksekusi seperti itu. Terutama untuk bawang putih, bawang merah itu jangan sampai berair. Kalau berair untuk baceman bawang itu nantinya membuat umur simpannya itu menjadi berkurang seperti itu. Bagaimana Bunda Hadi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bunda Hadi? Baik, kalau sudah cukup kita langsung next pertanyaan ya dari Bunda Sunengsi ada nih. Maaf Bunda, kalau semua bumbu dasar disimpan di suhu ruang, bisa bertahan berapa hari ya Bun? Jadi nggak dimasukin ke kulkas nih setelah kita tumis-tumis tuh ya. Ya, terima kasih Kak Tian. Kalau untuk bumbu dasar sendiri, kalau di suhu ruang itu paling maksimal itu 3 hari, Bun. 3 hari itu kita mungkin bikin dalam porsi pas ya. Jadi untuk kita masak 3 hari ke depan, kita simpan di suhu ruang itu 2 sampai 3 hari. Tapi kalau untuk lebih dari itu sih biasanya itu berbuih. Jadi kadang belum basi tapi dia udah berbuih seperti itu. Kalau nantinya bisa dipakai ya? Iya, bisa dipakai pun kalau diaplikasikan ke makanan jadi kurang enak seperti itu. Iya, beda. Mengurangi rasa ya. Iya, mengurangi rasa. Halo Bunda Ningsih.
Oke, ada pertanyaan lagi. Ini dari Bunda Hadi masih, kok saya jadi menggumpal ya Bun, bacemannya kalau masuk kulkas. Nah, tadi sudah dibahas ya sama Bunda Nisa ya. Kalau untuk baceman itu bisa disimpan di chiller, kalau enggak di pintu itu ya Bun ya, di pintu kulkas. Kalau di freezer itu kan memang menggumpal, tapi kalau menggumpal pun biasanya saya tetap pakai itu kalau dikasih air panas langsung gumpalannya meleleh. Jadi enggak pas kita masukkan, misalkan kita masak udang ya Bun ya, untuk seafood-seafoodan sendiri itu kan biasa kita pakai bumbu dasar merah. Kalau saya paling suka yang simple-simple, jadi saya masukkan dahulu untuk tambahannya jahe, terusan kita kasih beberapa lembar daun salam, kita tumis sebentar aja, paling sering-sering gitu, kita kasih air panas. Setelah kita air panas, kadang pun belum kasih air panas, saya masukkan dulu udang, setelahnya masukkan air panas, baru bumbunya saya tutup rapat. Baru kita eksekusi terakhir, koreksi rasa, kasih garam. Kalau saya memang nggak pernah pakai micin, alhamdulillah belum pernah pakai micin dari nenek, ibu belum pernah. Kita pakainya kaldu bubuk, garam sama terakhir gula. Gula itu benar-benar penting banget ya Bun, walaupun sejumput gula pasir itu sangat penting untuk rasa pada masakan kita, karena dia itu mengikat rasa. Jadi fungsi dari gula pasir sendiri adalah mengikat rasa, bukan memaniskan makanan, tapi mengikat rasa masakan yang sudah kita olah. Ya, jadi terakhir kali itu setelah masakan selesai kita eksekusi, kita koreksi rasa, baru kita taburi sedikit gula pasir, itu fungsinya untuk mengikat rasa masakan. Seperti itu. Agar masakannya tidak berubah-ubah rasanya. Dan kenapa menu masak Maaf ya, Bunda izin bertanya. Kalau untuk kemiri kan biasanya ada yang suka disangrai gitu loh, Bu. Itu ngaruh nggak sih kalau kemiri? enggak Bun, lebih bagus karena kemiri itu kalau disangrai itu lebih awet, aromanya juga lebih nggak bau mentah gitu ya Bun ya. Tapi biasanya kita sangrai semua dulu, kita simpen di tempat yang tertutup. Jadi kita kalau mau pakai tinggal pakai aja seperti itu. Kalau untuk kemiri sangrai itu Tapi lebih baik disangrai ya daripada digoreng ya? disangrai daripada digoreng. Seperti itu Bunda. Baik, Bunda, terima kasih. Sama-sama. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan nih. Bunda Puji atau Bunda Ayun? Kadila dan Kadiah ini calon ibu ceritanya. Apalagi bumbu dasar diaplikasikan buat anak kos nih Bun, cocok banget. Jadi simple banget masaknya, cari menu-menu yang simple, bikin meal plan yang simple-simple. Kita memang harus bikin meal plan dulu terutama ya, untuk mempermudah kita memasak. Bunda, kira-kira ada share ini nggak menu-menu menu-menu sarapan yang bikinnya cepet, tapi nggak itu aja. Kadang kita sarapan kan dadar telur, nasi goreng gitu kan, kayaknya terbatas di menu itu aja nih. Ada nggak ya menu-menu baru yang kita pengen refresh juga nih menu kita nih untuk sarapan nih, tapi jangan yang terlalu ribet-ribet gitu. Terus dari Kalau menu sarapan yang ribet yang tanpa yang menggunakan bumbu dasar gitu ya Bunda Tian ya.
Maaf tadi izin off sebentar. Biasa, kecil. Oh, ada pertanyaan lagi nih. Bun, boleh minta resep membuat bumbu dasarnya, Bun, yang bumbu dasar putih, merah, dan kuning. Baik, siap. Bunda Nisa nanti bakal share di grup ya. Sip. Setelah acara ini ya, Bunda ya. Ya. Yang mau ditanyakan nih. Oh iya Bunda, kalau boleh tahu nih, kadang saya pernah tuh terapin kayak meal plan ya dalam 1 minggu. Tapi pada perjalanannya nih, misalnya Senin, oke kita ngikutin jadwal, Selasa, Rebo nih, entah moodnya lagi melenceng kemana tahu, jadilah itu nggak kepake tuh. Dan kadang sampai minggu terakhir itu jadi yang udah kita beli bahan nggak kemasak, kita malah belanja di luar. Nah gitu tuh, itu gimana ya, maksudnya kan ya pengen masak gitu, tapi kok aduh kayak hawa-hawanya tuh kurang motivasi atau bagaimana ya untuk mensiasatinya supaya jadi kita disiplin sama diri sendiri nih, udah bikin planning harus dimasak nih gitu kan. Kalau saya juga sama banget sih sebenarnya Bun, sama banget sama Bunda Dian, apalagi anak-anak kalau lagi kumpul di rumah semua itu kan kadang satu anak request minta ini, yang satunya minta menu yang lain lagi itu. Memang cuman saya di sini berusaha untuk tidak melenceng dari food prep yang udah dibelanjakan gitu ya. Jadi ya kita putar-putar aja, yang harusnya buat hari Sabtu kita ganti buat hari Rabu sesuai stok yang ada. Jadi saya menahan diri, jangan belanja, habiskan dulu. Benar. Karena saya mubazir juga kan, nanti pas udah waktu habis 1 minggu ada yang udah mulai agak-agak kayak daging-daging gitu kan juga ya Bun ya, maksudnya ada yang udah kurang enak gitu. Saya jarang simpen daging di freezer sih soalnya. Daging lebih baiknya kita masukkan ke plastik Bunda Dian. Jadi kita jangan dicuci dulu kalau daging. Jangan dicuci dulu, kita masukkan ke plastik, kita ini ikat dulu sesuai porsi masak, baru kita masukkan ke baru kita simpan ke freezer. Kalau untuk koran gitu loh Bun, gimana tuh? Oh, Pak Neput, lo sudah capek ke sawah lo kali. Yuk, Kang Ipeh lagi. Sebentar ya. Yuk. Ya, lanjutin Bunda Nisa. Untuk daging-daging. Jadi untuk daging itu lebih baiknya disimpannya dibungkus plastik dulu Bun. Dibungkus plastik, udaranya dikeluarin baru semua ya? Iya, lebih awet kalau seperti itu ya. Dan dimasukkan ke freezer tentunya ya, di freezer. Kalau saya kebetulan memang di rumah ada freezer sendiri, kulkas sendiri, karena jadi untuk kulkas sendiri pun khusus untuk sayur-sayuran dan buah-buahan, yang freezer untuk perdaging-dagingan ataupun lauk pauk seperti itu. Jadi lebih awet, aroma kulkas pun lebih tahan lama dari aroma-aroma yang kurang sedap dan kurang enak seperti itu. Intinya kalau kita pakai metode food prep Bun, itu memudahkan kita sekali untuk memperawet atau umur simpan ya, membuat umur simpan dari bahan makanan itu lebih lama, itu dengan metode food prep sendiri. Di sini pun saya tidak memungkiri kalau untuk food prep itu saya lakukannya juga kadang nggak sesuai dengan meal plan perhariannya. Cuman saya semaksimalkan mungkin untuk terolah semua apapun itu yang ada di dalam kulkas dan sudah dibelanjakan seperti itu. Selama bumbu dasar itu masih aman, saya selalu merasa aman ketika mau jam masak apapun yang dieksekusi,
yang pastinya kita nggak ribet lagi nyiapin bumbu seperti itu. Apalagi kalau saya pribadi kan suka yang prepare-nya itu prepare 2 hari ke depan, saya siap-siapkan untuk sayurannya, untuk menu-menunya seperti itu pun. Jadi nggak butuh waktu lama buat memasaknya, cuman butuh 1 hari full untuk membuat food prep sendiri, untuk mempersiapkan menu 1 minggu ke depan itu memang agak butuh waktu dan agak lama juga. Cuman kita untungnya jadi capeknya sehari, untungnya 7 hari dengan metode food prep sendiri. Buat bunda-bunda nih, aku ada screenshot dulu nih. Bumbu-bumbu yang tadi ditiru nanti kita share juga di grup. Cuma barangkali ada yang mau ditanyakan dulu nih, dari bumbu dasar putih, bahan-bahan itu terdirinya dari 20 siung bawang merah, 15 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 3 ruas jahe, 5 ruas lengkuas, dan 200 ml minyak goreng. Kalau kayak merica, jahe, dan lengkuas, ini wajib ya, Bunda Nisa ya? Enggak, sebenarnya enggak wajib, tapi kalau buat saya udah jadi wajib. Karena saya nggak mau nambahin bumbu ya, jadi itu udah saya bikin yang punya versi terkomplitnya. Kadang kan ada beberapa orang yang food prep bumbu dasar itu mereka menggunakan bawang dan cabai aja seperti itu, bawang, cabai, kemiri seperti itu. Dan biasanya juga yang paling populer itu kan bumbu dasar putih sama kuning. Jadi bumbu dasar kuning itu bisa diaplikasikan ke bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, mohon maaf, bisa diaplikasikan ke bumbu dasar merah, tinggal tambahin cabai misalkan seperti itu, cabai ulek atau mungkin blenderan cabai merah seperti itu. Kalau saya lebih praktis itu saya komplit, jadi ketika nggak ada bumbu dapur itu pakai bumbu dasar pun sudah, menurut saya udah pas untuk masak apapun sesuai dengan bumbu dasarnya ya, dan untuk aplikasinya masing-masing itu udah saya nggak perlu ribet nambah-nambahin lagi seperti itu. Untuk bumbu dasar putih juga resepnya beda-beda sih, kalau saya share di cari-cari lihat-lihat ya di Instagram atau di Google atau di Facebook itu memang kebanyakan ada yang menggunakan komplit seperti saya, ataupun lebih banyaknya lagi malah nggak komplit, jadi nggak ada empon-empon ataupun bumbu dapurnya. Kalau saya bikin komplit karena biar lebih simple aja gitu Bun. Jadi saya misalkan masak udang tomat ya, yang saya share kemarin di grup itu benar-benar 10 menit mateng langsung makan Bun. Dan itu enak menurut anak-anak ya. Dan menurut saya pun memang masak seafood itu praktis banget kalau menggunakan bumbu dasar. Kalau kita masak udang, masak kerang itu hampir sama, masak kepiting juga hampir sama, tinggal menambahkan jahe ya. Kalau untuk seafood itu kan nggak boleh terlalu lama juga dimasak, durasinya juga terlalu lama, yang setahu saya sih itu kurang bagus juga, instan gitu kan. Itu biasanya saya pakai bumbu dasar merah. Kalau misalkan untuk seafood kecap ya tinggal kita tambahin kecap, kalau untuk asam manis tinggal tambahin saus seperti itu, plus bumbu dasar merah. Dan jangan lupa itu air panas ya Bun. Jadi air panas itu sangat berpengaruh sekali, karena ketika kita sudah menumis, yang coba ya bunda-bunda semua perhatikan di abang-abang yang jualan atau di resto-resto gitu ya Bun ya, yang mereka bisa terlihat chefnya yang lagi masak, misalnya di Esteller 77 gitu ya. Kalau itu sih mungkin menunya mie ya, kalau di resto-resto yang siap saji gitu. Itu pasti mereka menggunakan air panas loh Bun. Ataupun di misalkan nasi goreng lah, nasi goreng yang udah mungkin pelanggannya banyak sekali, dia rame, saya suka memperhatikan mereka ketika memasak itu, mereka memang menambahkan air panas. Berarti ilmu ini yang saya selalu gunakan, terutamanya dari mbah saya ya, itu memang benar, itu air itu merusak rasa. Jadi ketika kita masak ayam kecap misalnya, atau kita masak
ayam untuk bumbu mie ayam. Kita tumis bumbunya, setelah matang kita beri air dingin atau air mentah. Itu benar ucapan nenek saya, itu rasanya balik lagi ke mentah lagi, dan ayamnya pun akhirnya mentah seperti itu. Jadi saya juga suka kayak gini nih, benar nih. ya, jadi Iya. ketika udah wangi kita kasih air mentah, walaupun nantinya mendidih lagi, tapi itu bumbunya itu airnya balik mentah lagi. Itu kuncinya cuma di situ sebenarnya, Bun. Masak enak itu di situ kuncinya. Satu itu, kedua jangan mencampurkan garam di awal memasak karena itu merusak rasa ya. Karena kalau garam, gula itu terakhir, eksekusi terakhir ketika kita udah mau plating atau udah kita mau angkat, itu baru kita eksekusi rasa. Untuk minyak pun itu pengaruh, dan saya untuk tumis-tumis memang lebih suka memakai margarin karena emang rasanya itu mirip-mirip kayak di rumah makan ya. Jadinya kita anak-anak pun nggak bosen makan makanan yang rumahan tapi rasanya rasa resto ataupun rasa kaki lima yang enak gitu kan. Biasanya kan ada tuh terkenal nasi goreng abang-abang yang super enak atau capcay itu kan di daerah manapun pasti ada. Itu ketika saya amati beliau-beliaunya itu juga menggunakan air panas. Berarti benar ya, untuk beberapa masakan atau beberapa tempat makan yang legendaris pun mungkin menerapkan metode kuno itu. Itu sebenarnya mungkin metode orang-orang terdahulu tapi mungkin masih dipakai sampai sekarang. Saya pun masih menggunakan itu. Dan itu benar-benar beda sekali, Bun. Coba Bunda amati nanti ketika pas masak ayam terutama ya. Karena ketika ayam dimasukkan ke dalam bau mentahnya ayam itu akhirnya keluar. Jadi kalau kita masak ayam, misalkan ayamnya udah kita rebus, kita sisihkan, kita gongso bumbu, kita kasih air mentah. Itu nanti bumbunya mentah lagi dan rasa ayamnya pun jadi ada aroma-aroma ayam yang kurang nyaman di hidung kalau menurut saya. Jadi masakannya kurang apa ya, kayak beda gitu kalau menurut saya. Kalau kita masukkan air panas itu bumbunya semakin enak, rasanya juga nggak berubah, apalagi kita menggunakan bumbu dasar yang kita gunakan istilahnya untuk jangka waktu tertentu, kurun waktu tertentu. Jadi untuk agar supaya mempertahankan rasa itu tetap sama dengan apa yang kita masak di awal, kita kalau masak bumbu dasar beneran deh Bu, nanti pasti lapar. Karena apa? Itu baunya enak. Bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, bumbu dasar. Hari di mana saya bikin bumbu dasar pasti nafsu makan saya itu bertambah. jadi pengen masak itu. Dan untuk saya sendiri, untuk menumis biasanya kita pakai yang bumbu putih dulu biar kita nggak gonta-ganti wajan ya Bu. Jadi pertama itu bumbu dasar putih, kita tumis sudah matang, kita pindah ke tempat yang ini kita nggak usah cuci, jadinya tinggal kita masukkan bumbu dasar merah, kan itu udah kita blender sama minyak, jadi nggak perlu ditambahin minyak lagi. Misalkan perlu pun itu sedikit, kalau saya nggak pernah saya tambahin, tinggal saya aduk terus pelan-pelan dengan api kecil. Itu nanti dia kalau udah matang itu ciri-cirinya minyaknya keluar sendiri, jadi bumbu itu terpisah dari minyaknya. Jadi minyaknya keluar sendiri, setelah bumbu putih, bumbu kuning, baru saya bumbu merah. Setelahnya wajannya buat masak. Jadi kita nggak membuang bumbu ya Bun ya. Buat masak-masakan yang praktis. Tian masih di mute ya. Miki masih di mute. Man, dengar ya? Nggak ada suaranya ya Bun?
Iya, ini katanya lagi bicara, lagi telepon apa gimana ya? Oh, Enggak tahu ini. Kak, Atian, mic-nya masih di mute. Masih di unmute ini ya. Unmute. mungkin ini. Oh ya, Kak Nurul silakan. Enggak. Enggak kan tadi kakak bicara apa namanya, mic-nya masih di unmute gitu. Oh iya, aku unmute karena anakku sebentar-sebentar seliuran kemarin. Oh, Takut berisik ganggu. Oh ya, iya. barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, kakak-kakak dan bunda-bunda. Ada yang penasaran nggak nih tipsnya memulai misalnya bisnis kuliner atau catering? Barangkali ada yang mau berminat juga nih, buka usaha di rumah, nambah-nambah cuan gitu kan? Iya. Yang lagi happening kan jualan online, Bunda Tian. Jualan online sekarang lagi jalan ya, Bun? Iya, cuman kalau saya sendiri saat ini masih off sampai Desember nanti. Sementara off dulu. Untuk jualan online juga masih belajar karena saya dari offline jadi ke online jadi rada bingung. Betul, betul. Memang semua orang kayaknya dipaksa untuk bisa improvisasi sama keadaan ya, Bun ya. Yang biasanya offline, betul tawarin sana sini, sekarang tiba-tiba pandemi. Jadi kita benar-benar ya, tapi banyak hikmahnya juga. Kita jadi yang tadinya nggak ngerti internet marketing, jadi paham nih online marketing. Bisa karena dipaksa, bukan terbiasa karena dipaksa harus bisa. Bunda Marisa, selamat datang, baru datang nih Bunda Marisa. Ada yang mau ditanyakan nggak ya Bunda Kroatin? Bunda Nengsi ada lagi nggak nih? Yang mau ditanyakan? Cuma tinggal eksekusi kayaknya. Oh, saya. Pengen eksekusi, betul. Sama pengen eksekusi. Apalagi sebentar lagi jam makan siang ya kan? Betul. Mohon maaf itu Bun yang mungkin untuk yang pakai Instagram bisa collect DM saya nggak tahu bunda-bunda yang di sini biar saya fallback yang untuk di akun Dapur Genduk biar bisa update menu-menu atau bisa belajar juga di sana banyak sekali. Saya ketik ya akun IG-nya ya. Aku kayaknya udah ini IG Bunda ya, Bunda Nisa. Ya. Bunda Ningsi di Brebes ya? Di Brebes Bun. Oke. Biar bisa saya fallback, jadi nanti bisa lihat di akun Dapur Gendu, di situ ada beberapa menu-menu simple yang bisa dicontek ataupun barangkali bermanfaat buat kita semua. Bunda, aku minta tolong di spelling akun IG-nya ini ya. Sorry sebentar. Dapur Gendu gitu. Dapur ya. Genduknya disambung ya? Dapur bukan dapur. Pakainya OR gitu. OR Dapur Gendu _ Demak 2 ya? Iya. Ya. Nih. Saya sudah ketik di chat ya, bunda-bunda semua. Silakan di-follow dan siap-siap ngiler setiap kali Bunda Nisa nih posting menu. Ya Allah, eye catching banget soalnya menunya. Nanti begitu lihat kalau untuk ini kok begitu ya. Kalau untuk referensi itu jualan bisa lihat di highlight-nya Dapur Gendu, itu menu-menu jualan saya. Kalau yang pengen atau berminat untuk usaha catering bisa DM atau chat pribadi, nanti bisa saya jawab untuk resep-resep yang Masya Allah. Siap Bunda. Kalau untuk kue-kue basah gitu ya Bun, aku lagi belajar nih bikin kue-kue basah. Bisa, insya Allah.
Bisa mau tanya boleh nggak? Iya, silakan Kak. Silakan. Ini terkait ini sih Bun, apa namanya? Mau tanya terkait apa tim manajemen Bunda gitu kan, Bunda sebagai ini apa sebagai ibu rumah tangga nih, terus kan terlebih apa namanya kan harus mengurusi anak suami gitu kan, selain juga harus masak. Nah itu gimana sih cara apa ya? Cara membagi waktunya gitu kan. Terus kan istilahnya Bunda itu sering apa ya, sering post juga di Instagram gitu kan, di Facebook. Nah itu apa sih cara membagi Ya, Kak waktunya antara Nurul ya, masak Bunda dan Nisa seperti itu produktif gimana banget di gitu? tengah kesibukan ya. Terima kasih. Iya, jadi biar kreatif gitu loh. Setuju. Ya, itu aja sih Bun. Mungkin sama lainnya juga ya kalau kebetulan kan saya kakak Dava di pesantren, jadi di rumah itu tinggal Genduk, Najwa sama Al-Fatih. Jadi biasanya kalau untuk pembagian waktu biasa sih sama seperti bunda-bunda yang lain, cuman kalau untuk pekerjaan catering seperti ada pesanan dan lain sebagainya itu saya sekarang di usia yang sekarang dengan anak yang 4 sekarang ini saya udah full pakai tenaga bantuan semua. Jadi saya tinggal kasih arahan kepada para mbak-mbak yang bantu ataupun biasanya ada saya punya khusus itu udah ibu-ibu, udah mbah-mbah malah ya. Jadi lebih kayak saya cuma memantau aja dan menyiapkan apa-apa misalkan pesanan untuk catering nasi pok gitu. Jadi saya udah list menunya, belanja dan lain sebagainya pun udah bukan saya karena saya memang bagi-bagi rezeki juga sama orang lain satu. Kedua juga memang itu bukan pekerjaan utama sebenarnya itu hobi kalau untuk saat ini karena suami sendiri pengennya pengennya udah berhenti aja karena udah diteruskan sama adik-adik saya juga karena sekarang juga ada bocil-bocil seperti itu kan tanya udah capek di rumah aja cuman sayanya karena cinta banget sama masak-memasak jadinya dan sering juga orang banyak yang udah di DM atau di WA udah nggak bisa menerima pesanan tapi juga tetap ngotot pengen pesan seperti itu biasanya saya pakai tenaga bantuan Kak Nurul. Kalau untuk di rumah sendiri, pinter-pinternya kita aja ya Kak. Jadi pekerjaan itu waktu itu buat ibu yang masih menyusui seperti saya punya anak 9 bulan itu saya jadikan malam jadi siang, siang jadi malam Kak. Jadi kalau siang anak-anak main, saya main. Anak-anak main, saya main HP. Anak-anak melek, saya ikut melek. Anak-anak tidur siang, saya ikut tidur. Malam begitu anak tidur, saya lakukan semua pekerjaan rumah tangga yang belum terselesaikan di siang hari, misalkan seperti menyetrika ataupun beres-beres rumah, kadang ngepel pun jam 11 malam baru rumah diberesin. Jadi seperti itu Kak, tinggal bagaimana kita mengatur waktunya aja. Kalau untuk masak tetap saya beberapa minimal 1,5 jam atau 1 jam sebelum sekiranya kalau sore itu biasanya dari maghrib atau setelah maghrib itu saya eksekusi masak langsung makan. Jadi di rumah kami itu jarang ada makanan yang geletak-geletak gitu. Jadi masak makan selesai, masak makan selesai. Jadi saya masaknya 2 kali. Kalau pagi masak berarti siang enggak. Kalau masaknya lagi malam atau sore. Kalau pagi makanan ringan berarti siang masak sama sore. Seperti itu. Jadi suami anak-anak pun terbiasa dengan kayak masakan jadi kita kayak makan masak kan walaupun itu cuma tempe, tahu, sambal terasi, bening bayam saya pernah stok untuk sore belum pernah sejauh ini. Jadi masak langsung semua anggota keluarga juga seneng terus jadi makanan nggak mubazir. Anak-anak zaman sekarang itu lebih susah ya kalau untuk makan kadang pagi udah ini kok ini lagi sih mah. Akhirnya kita harus putar-putar otak. Jadilah masak pun harus porsinya sesuaikan sama yang makan aja. Kalau masaknya berlebihan juga akhirnya kebuang kan. Jadi kita
lebih bijaksana aja dalam memasak sesuai porsi, nggak berlebihan seperti itu. Kalau untuk mengatur waktunya sejauh ini masih seperti itu, masih membolak-balikan waktu. Jadi kadang pagi-pagi cuma mainan sama anak, siang baru masak, sore yang penting itu kalau untuk saya pribadi di saat jam-jam mendekati jam sholat itu yang penting anak-anak tidur, anteng gitu. Kalau enggak mainan pun bisa dikondisikan kan untuk jam ibadahnya seperti itu. Kalau untuk nyetrika, ngepel itu nggak bisa disiplin. Jadi masih menyesuaikan waktu. Kadang pun misalkan anak-anak di rumah semua itu nyetrikanya nggak kepegang, malah jadinya laundryin aja. Karena kan kita tinggal memilih ya Bun, kalau kita sering-sering di dapur, beres rumah dan lain sebagainya pun akhirnya ada yang harus dikerjakan. Waktu buat nyetrika seperti tanya, mungkin untuk kurun beberapa waktu seperti itu kita pakai jasa laundry untuk nyetrikanya aja, nyuci semuanya tetap seperti ibu rumah tangga biasa. Saya dari bangun tidur sampai tidur lagi ya tetap melakukan aktivitas itu, hanya ketika ada pesanan biasanya masaknya diliburkan, jadi masaknya sekalian makan menu-menu pesanan seperti itu. Jadi untuk waktu food prep pun saya biasanya masaknya yang simple ya Kak. Misalkan food prep 1 hari full itu udah nata kulkas, ngisi bahan makanan, meal plan, camilan anak-anak 1 minggu pun biasanya saya udah atur di awal. Misalkan camilan minggu ini ada hotdog atau kita mau bikin pizza, kita mau bikin apa itu udah saya di awal eksekusi hari, cuma menyesuaikan moodnya anak-anak pengennya apa. Jadi hari itu ketika food prep dan membuat bumbu dasar biasanya saya masak simpel aja, spaghetti misalkan atau mie goreng, mie rebus, jadi untuk hemat tenaga biar nggak capek juga seperti itu Kak Nurul. Atau bubur Medan atau bubur Manado, bubur cemplung-cemplung, kasih ayam masuk, kasih apa masuk. Saya suka bikin menu-menu yang suka-suka hati aja, yang penting tetap enak, bubur masukin semuanya, tinggal kasih kecap atau simple-simple tapi bisa dibantu sama Magicom. Bikin bubur pun kan sekarang bisa ya Kak, pakai Magicom. Bikin bolu pun saya ada resep bikin bolu pakai Magicom dan hasilnya itu benar-benar gemoy dan menul, dan itu nanti bisa saya share di Instagram juga. Itu belum pernah saya share kalau yang bolu Magicom. Jadi kita bisa memaksimalkan peralatan di rumah juga untuk masaknya. Kalau untuk aktivitas sehari-hari pembagian waktu sementara seperti itu dulu Kak. Jadi itu jawabannya Kak Nurul, semoga terjawab. Oh ya, Bunda Nisa, dengar-dengar Bunda Nisa lagi mau nulis buku ya? Nulis buku resep ya, jadi teman-teman nih, Bunda Nisa ini selain ibu rumah tangga iya, masak juga, bikin konten IG juga, kemudian urus anak-anak juga, dan juga menulis ya Bunda ya. Dan mau ada rencana menerbitkan buku solo ya, isinya tentang resep-resep nih. Wah, paket komplit benar-benar deh. Hari ini mulai, insya Allah, mulai untuk hari pertama di KMO bed ke-40. Jadi saya baru latihan Bunda Tian, latihan cari referensi, belum penulis beneran. masih berlatih untuk menulis, terutama keinginan saya itu pengen menulis resep-resep jajanan simpel yang bisa buat ide jualan Bunda Tian, yang selama ini saya praktek. Kebetulan sampai detik ini pun masih berjalan dan masih beberapa tempat. Dan untuk dulu saya pernah ada pizza gerobak itu sampai 5 gerobak, sampai sekarang masih beroperasi. Karena sayanya yang nggak bisa menghandle, akhirnya saya jual itu semuanya sama resep-resepnya juga. Begitu juga yang tadinya saya kelola sendiri pun dikelola
sama orang lain dan keluarga saya seperti itu. Jadi banyak sekali resep-resep simple ataupun sebenarnya untuk pemula ya, misalkan untuk pemula pengen terjun ke kuliner, kalau online memang saya kurang menguasai. Memang jujur kalau online saya kurang menguasai karena baru tahun ini saya memutuskan untuk mengenal dunia online. Kalau tadinya semuanya offline, Bun. Jadi untuk kita ngisi di kantin sekolahan itu benar-benar lahan basah, Bun. Dan di kantin sekolahan itu enaknya kita masuk pagi, siang udah dapat uang. Kita ngasih makanan pagi dan itu dulu saya sampai 16 sekolahan. Itu satu harinya bisa sampai beribu-ribu piece. Beribu-ribu piece jajan ya. Dan itu sampai sekarang masih karena saya itu 9 bersaudara ya Bun, saya anak pertama jadi adik saya 8. Adik saya 8 dan pengalaman juga ngurus adik-adik, jadi sepertinya itu untuk ngurus rumah dengan 4 anak itu menurut saya masih kalah dengan ibu saya yang mungkin lebih jago manajemen waktu, karena sampai saat ini dari saya kecil pun sampai sekarang ibu saya masih beraktivitas di pasar jualan, jadi masih bisa ngurus rumah. Sehat terus ya Ibu. Nggak pernah beli makanan, itu yang bikin saya malu hati sama ibu sama mbak. Itu beliau-beliau itu orang yang anti nggak masak, intinya seperti itu. Jadi akhirnya memutuskan untuk belajar dan mencintai dapur, yaitu sebagian dari perjalanan saya mencintai dapur ya. Jadi dari dapur pun buat saya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Dan di sini pun, di hari ini pun saya niatkan lillahi ta'ala pengen berbagi sama bunda-bunda semua. Semoga apa yang dari awal sampai sekarang saya omongkan di sini ada yang berfaedah, ada yang bermanfaat, sehingga kedepannya mungkin jika ada pertemuan seperti ini pun, sharing apapun saya bersedia, terutama untuk menu-menu kalau yang ingin punya ide jualan bisa saya bisa sharing untuk menu-menu jualan yang insya Allah 99 itu anti gagal 99%. Karena bisa dipraktekkan, tapi dengan catatan harus tekun ya Bun. Kalau saya yang enggak, yang mainnya di situ, yang mainnya itu bukan nggak tekun, tapi nggak bisa dengan satu profesi juga nggak ada dukungan dari suami. Jadi suami pengennya jadi ibu rumah tangga, memang full ibu rumah tangga. Makanya di sini saya pengen menulis buku itu untuk buku resep-resep, terutamanya resep ide jualan yang pernah saya praktekkan itu berhasil kan sampai sekarang masih dipakai sama orang-orang ataupun orang yang pernah atau keluarga saya sendiri. Kalau untuk di Bekasi ada yang dari Bekasi itu juga sampai sekarang masih gerobak pizza saya ada 2 di Bekasi, alhamdulillah. Itu beliau itu minta ilmunya sampai sekarang malah masih buka. Saya dulu buka waktu masih tinggal di Bekasi itu buka kuliner pizza, itu pizza gerobak sampai 2 gerobak, alhamdulillah. Dan ketika ada orang tertarik justru saya tawarin ilmunya sekalian. Beliaunya kan pengennya karena saya jual karena mau bela Jawa. Jadi ya udah saya kasih ilmunya sekalian semua, topping-toppingnya apapun. Itu saya senang karena saya belajar dari ibu saya. Ibu saya pun, nenek saya terutama, itu kan beliau keturunan agak Timur Tengah, masakannya pun agak rata-rata masakan Timur Tengah, tapi saya kurang pas, cuman seperti itulah beliau itu biasa, zaman dulu belum ada online ya Bun, sekarang mungkin udah partai besar istilahnya. Jadi beliau itu biasa masak untuk bantu orang di kampung, di desa kalau ada hajatan, ada pengantenan itu bisa. Makanya dulu saya nggak suka masak karena kecilnya saya itu ikut nenek sampai masuk SMP, setiap dipanggil orang suruh masak itu saya nemenin. Harus ngulek bumbu dari tengah malam sampai pagi itu saya nggak banget, makanya saya dulu nggak suka masak. Tapi
seiring dengan perkembangan zaman ternyata nggak seribet itu memasak, itu bisa simple. Kalau orang zaman-zaman dahulu, kalau nenek saya itu punya lumpang itu yang buat ngulek bumbu itu bisa ada 5 biji lumpang yang ada itunya. Jadi buat setiap ada acara hajatan itu buat ngulek-ngulek bumbu, buat bikin-bikin bumbu seperti itu. Jadi dari kecil saya justru nggak pengen di dapur, nggak pengen masak, karena menurut saya masak itu ribet dulu. Ketika saya bekerja di restoran sebagai marketing, saya dipaksa harus hafal semua bumbu dari list menu yang ada di resto. Akhirnya saya jadi sering ke dapur nengokin chef-chefnya pada masak. Ternyata kok masak itu mudah. Ternyata kok masak itu nggak seribet yang pernah saya lihat sewaktu saya kecil. Dari situ saya mulai menyimpan semuanya di flash disk, dipelajari di rumah sampai bumbu-bumbunya. Alhamdulillah untuk teorinya bisa, baru eksekusinya ya setelah saya nggak bekerja itu. Saya mulai dari situ, coba-coba bikin. Pengalaman saya ya Bun dulu bikin nugget. Kalau sampai sekarang masih banyak sekali ya nugget homemade itu. Saya dulu waktu jamur tiram masih happening banget, itu jamur tiram itu saya satu hari bisa 2000 piece itu untuk sekolahan-sekolahan. Jadi itu resepnya simple, mudah dipraktekkan dan enak. Sampai sekarang pun banyak yang praktekin, bahkan ada beberapa yang minta resepnya pun dan masih jalan sampai sekarang. Untuk jamur crispy yang baru happening kemarin-kemarin itu saya udah jualan dari tahun 2008. Alhamdulillah itu 2008 itu udah bikin menu itu, terusan pas 2012 itu benar-benar luar biasa pada waktu itu. Sekarang kan banyak sekali kelas-kelas masak ataupun kita bisa akses bagaimana cara masak, bikin camilan di YouTube, di semua media sosial itu. Jadi mudah sekali dan di situ saya pengen berkontribusi aja, membuat apa yang pernah saya praktekkan itu bisa bermanfaat buat orang lain. Mungkin ya ini dengan menulis buku resep ya Bunda Tian. Iya. Jadi itu yang kedepannya memang pengen seperti itu. Amin, Agar amin. Dan dilancarkan ya Bunda ya. Amin. Kita doakan bersama. Baik. nanti lanjut ya. Lanjut ke chat grup aja Bunda Tian. Oh ya. Di sini sudah ada Zuhur. Perut kita sepertinya sudah minta haknya juga. Kalau gitu saya langsung sampai kesimpulan ya Bunda Nisa ya. Sebenarnya pembicaraan kita masih seru nih ya Bunda-Bunda ya. Masih banyak yang mau dibahas, cuma keterbatasan waktu. Takutnya teman-teman dan bunda-bunda ada yang mau buru-buru ke dapur nih nyiapin makanan ya kan. Udah pengen praktek cepet-cepet, jadi kita langsung aja ke kesimpulannya yang udah disampaikan oleh Bunda Nisa. Yang pertama itu adalah menyiapkan bumbu dasar dalam wadah yang cukup besar. Nah, jadi kalau kita sudah ikutin sesuai materi nih, bumbunya kemungkinan besar bisa disimpan dalam jangka waktu 2 minggu atau lebih. Yang kedua, selalu gunakan air panas saat memasak. Fungsinya agar tidak merubah rasa bumbu dan rasanya tidak menjadi mentah. Nah, manfaat lain dari air panas ini juga untuk mempercepat proses memasak, jadi lebih cepat matang. Jadi lebih menghemat waktu juga, betul. Dan yang ketiga, membuat meal plan minimal 2 hari ke depan atau 1 minggu ke depan. Selanjutnya adalah meal plan ini kita bisa menggunakan metode food preparation atau kita sudah siapin dulu bahan-bahannya, kita simpan di box-box ya Bunda ya, box-box tertutup, terus kita simpan di dalam kulkas. Sehingga waktu memasak jadi semakin singkat. Dapur menjadi minim sampah dan praktis sebab selalu memiliki stok bumbu dasar dan kita tidak repot lagi dalam memasak. Oke. Satu hal juga sih favorit quote saya dari Bunda Nisa nih, memasak dari hati untuk keluarga dan lebih mencintai memasak, karena memasak itu sebenarnya mudah ya Bunda ya, tidak sesulit yang kita pikirkan sebelumnya. Ini favorit banget nih. Baik deh, terima kasih banyak untuk seluruh peserta, terkhusus Bunda Nisa yang ilmunya Masya Allah luar biasa sekali hari ini.
cukup jelas penjabarannya. Nanti kita lanjut di grup WhatsApp. Jangan lupa yang belum masuk ke grup WhatsApp saya pribadi ya. Nanti saya invite ke grup untuk sertifikatnya. Nanti nama-namanya saya butuh nama lengkap. Soalnya kemarin waktu absen masih nama-nama panggilan aja nih, nama singkat. Terima kasih banyak semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bunda Nisa bisa menjadi jalan pahala jariah beliau juga. Dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala menuntut ilmu. Dan kita bisa praktikkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Suami makin cinta dong ya, habis dimasakin yang enak-enak nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat kita, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Makasih. Makasih Bunda, makasih Fatia. Sulatin, Kak Hamidah, Bunda Aida, banyak sekali Bunda Nesi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.